Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Untuk yang lain, untuk mengaktifkan videonya ya, supaya bisa kita mulai perkuliahan pada hari ini. Nah, ini pertemuan pertama kita pada mata kuliah MIK 1, Manajemen Informasi Kesehatan, yang menyangkut dengan rekam medik. Ya. Seperti biasa, untuk pertemuan pertama kita pengenalan kontrak perkuliahan dulu, atau perjanjian kontrak perkuliahan dulu, pengenalan rencana program studi yang akan berlangsung selama 1 semester, dan juga nanti akan Ibu jelaskan untuk materi pada pertemuan pertama. Nah, untuk yang lain, aktifkan videonya. Ya. Untuk aktifkan videonya, nanti bisa kita mulai. Nah, langsung Ibu share pertama sekali itu kontrak perkuliahan dulu ya. Rila Muadi, aktifkan videonya. Izin, Bu. Lagi di luar, Bu. Nggak aktifkan kamera ya, Bu. Kenapa? Di luar ngapain? Lagi acara keluarga, Bu. Izin ya, Bu. Tapi saya dengar kok, Bu. Sebenarnya kuliahnya nggak efektif ya kayak gitu. Lagi. Ya, Bu. Nah, ini kontrak perkuliahan kita di semester genap selama 1 semester kelas 6B jurusan peminatan rekam medis. Nah, ini kita sepakat dulu ya. Selama 1 semester ini yang akan berjalan. Nah, kontrak perkuliahan seperti biasa itu berisi bagaimana perkuliahan kita, bagaimana pelaksanaan kita nantinya, yang diawali dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7, itu kita via Zoom atau luring, ya. Dan pertemuan ke-9, maksud Ibu, pertemuan ke-9 sampai dengan ke-15 itu dengan langsung tatap muka ya, kalian sudah tatap muka. Nah, ini dari Prodi bahwasanya selama perkuliahan online, itu Zoom-nya sebanyak 3 kali, pertemuan 1, ke-7, dan ke-15. Hanya saja Ibu rasa kalau sisanya atau pertemuan yang lainnya dengan via WA Group kurang efektif Ibu rasa ya. Jadi Ibu, kita sepakat bahwasanya dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7 itu kita dengan via Zoom ya, selama 30 menit. Nanti hari ini pertemuan pertama Ibu akan menjelaskan materi yang dari Ibu dulu, dilanjutkan nanti di pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ke-7 itu presentasi kelompok dengan via Zoom. Paham ya? Nanti Ibu akan bagikan kelompok. Nanti kita bagilah karena sampai pertemuan ke-14 presentasi baik online maupun tatap muka nanti tetap presentasi kelompok. Hanya saja online dengan via Zoom, saat tatap muka di kampus pun tetap presentasi kelompok. Ya. Jadi ini yang Ibu tampilkan ini sebenarnya yang dianjurkan dari Prodi, hanya saja Ibu mau selama perkuliahan online kita tetap via Zoom. Ya, ini di miss aja ya.
lewatkan saja. Nah, seperti biasa bahan materi perkuliahan itu dengan e-learning. Ya, e-learning nanti bahan semuanya akan ada di e-learning. Terus apapun itu semua perkuliahan tetap ada di e-learning. Jadi bisa adik-adik sekalian mendapatkan bahan mata kuliah di e-learning. Termasuk dengan hasil diskusi kelompok yang dipresentasikan dengan PowerPoint itu akan Ibu tampilkan, akan Ibu upload di e-learning. Ya. Karena semua kisi-kisi dari UTS, kisi-kisi UAS itu tetap Ibu ambil dari hasil presentasi sebahagian dan sebagian lagi dari materi yang Ibu ajarkan. Nah, ya. Oke, sampai di situ untuk materi. Nah, ini untuk daftar hadir mahasiswa. Nah, adik-adik sekalian udah tahu ya, Ibu rasa 4 kali tidak isi absen, berarti tidak bisa ikut UAS, itu sama saja dengan mengikuti semester pendek, di mana semester pendek itu nanti akan dijadwalkan dari prodi. Ya, jadi jika ada absensi link yang sudah diberikan oleh prodi, segera diisi, karena 4 kali tidak isi absensi tidak bisa ikut UAS. Ya, setiap mata kuliah, setiap semester prodi itu selalu akan merekap siapa-siapa saja dari adik-adik sekalian yang tidak bisa mengikuti UAS. Ya, di akhir semester nanti akan menjelang UAS maksud Ibu dari prodi nanti akan menyerahkan kepada kami, pada dosen-dosen bahwasanya siapa saja adik-adik sekalian atau mahasiswa yang tidak bisa mengikuti UAS. Nah, ini untuk tata tertib perkuliahan, wajib hadir tepat waktu, keterlambatan 15 menit. Ya, termasuk dengan tatap muka. Jadi, lewat dari 15 menit, ya sebaiknya tidak usah masuk ya. Tapi jika ada memang alasan yang mendukung atau sesuatu hal, ya bisa dihubungi Ibu dulu, ya dikabari Ibu dulu. Nah, ini poin yang kedua, wajib hadir minimal 75%. Ya, kehadiran kurang dari 75% sebagai ketentuan nomor 2 masuk akan dikenakan semester pendek. Jadi misalnya nilai UAS-nya jelek, Ibu, saya mau mengulangi nilai atau memperbaiki nilai. Ya, tetap itu jadwal semester pendek dari prodi, bukan dari dosen atau bukan dari Ibu. Nah, ini kita sepakat dulu. Nah, untuk izin, ya izin diperhitungkan sebagai mana misalnya ada tugas dari lembaga atau mengikuti perlombaan yang resmi dan sakit. Ya, ini Ibu tekankan jika sakit harus ada surat sakit. Jadi jika misalnya di kampus nih, Bu, saya tidak bisa masuk perkuliahan karena sakit. Mana surat sakitnya? Tidak ada. Itu tidak Ibu terima. Alasan apapun kalau sakit tapi tidak ada surat sakitnya itu tidak Ibu terima ya. Ini kita sepakat dulu. Oke. Nah, ini poin yang kedua wajib mengisi daftar hadir ya. Ini tadi sudah dijelaskan. Dan untuk menghubungi dosen, ya untuk menghubungi dosen itu sebaiknya sebutkan nama, sampaikan apa yang ingin ditanyakan kepada dosen ya. Tetap ada nama, NIM dan kelas. Kadang-kadang sebutkan nama tetapi Ibu tidak tahu nih kelas apa. Ya, Ibu juga pengen kenalan sama adik-adik sekalian. Ya, ini siap menerima sanksi akademik, wajib memakai sepatu dan berpakaian rapi, ya untuk gadis-gadis nih, yang perempuan, anak-anak cewek, adik-adik sekalian itu kalau pakai sepatu ke kampus yang rapi, jangan yang di depannya tertutup tapi di belakangnya terbuka. Kadang-kadang pernah tuh Ibu lihat seperti itu pakai semi sepatu apa semi sendal tuh ya. Ya, jadi jangan memakai sepatu yang belakangnya itu kelihatan ya. Untuk adik-adik nanti jika sudah perkuliahan di kampus. Nah, ini untuk penilaian. Penilaian itu diambil dari UTS, UAS, nilai tugas, dan presentasi atau harian ya. Tugas Ibu akan memberikan sebelum UTS dan UAS, di mana tugas adalah untuk tambahan nilai kalian.
Nah, untuk kriteria ini Bu rasa adik-adik sekalian udah paham ya, yang untuk 80 sampai dengan 100 itu nilai A. Nah, sampai di sini untuk kontrak perkuliahan kita, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan? Tuh, adik-adik ada? Izin Bu, cukup Bu. Cukup? Ya, kita lanjut ke pengenalan program studi. Ya, nanti di sini nanti akan Ibu paparkan untuk rencana program studi kita, mata kuliah apa aja atau materi apa aja ya. Oke, sudah muncul di layar handphone-nya atau di layar komputernya ya, udah kelihatan ya. Sudah Bu. Nah, ini untuk mata kuliah Manajemen Informasi Kesehatan atau dengan disingkat MIK 1, kode mata kuliah RM3602, bobotnya adalah 2 SKS. 2 SKS adalah teori ya, tidak ada praktikum. Dan di sini capaian pembelajaran ya, mahasiswa menguasai konsep yang terkait dengan bidang informasi kesehatan, menerapkan standar profesi pereka medis, mampu menunjukkan kinerja yang baik dan bermutu, menunjukkan sikap bertanggung jawab, menerapkan nilai etika profesi sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, ini untuk deskripsi mata kuliah merupakan mata kuliah yang wajib bagi sarjana administrasi rumah sakit atau pereka medis mengenai prinsip-prinsip dan aplikasi informasi kesehatan. Ya, karena pereka medis berhubungan dengan sistem informasi kesehatan. Nah, ini untuk pembelajaran kita selama 1 semester. Oke, sudah muncul ya di layarnya ya. Bahan kajian atau materi pembelajaran kita selama 1 semester. Ya. Yang pertama, pertemuan pertama itu sistem kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan. Jadi pada hari ini di pertemuan pertama nanti setelah Ibu menjelaskan tentang rencana program studi kita, rencana pembelajaran kita, selanjutnya nanti akan Ibu share materi tentang sistem kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan ya. Untuk pertemuan kedua yaitu standar informasi reka medis. Yang ketiga, sejarah perkembangan pengertian dasar reka medis dan Pormiki. Pormiki ini adalah organisasi pereka medis, hanya saja dijelaskan atau dipaparkan sepintas saja, ya sedikit saja. Karena nanti di pertemuan ke-8 atau pertemuan ke-9 maksud Ibu. Pertemuan 9 nanti akan dibahas kembali organisasi reka medis yaitu Pormiki. Ya, ini di pertemuan ketiga hanya pengenalan dulu organisasi Pormiki, organisasi pereka medis itu apa, dan akan dibahas di pertemuan ke-9. Ya, organisasi reka medis atau Pormiki, singkatannya Pormiki ya. Untuk pertemuan keempat yaitu dasar hukum penyelenggaraan reka medis. Pertemuan kelima, perkembangan reka medis menuju reka medis elektronik.
Keenam, aspek etika dan hukum dalam proses perekam medis dan manajemen informasi. Ya, yang ketujuh, review keseluruhan materi, yaitu nanti akan Ibu review atau akan Ibu gabungkan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6 dan akan kita bahas ulang, dan juga termasuk akan ada kisi-kisi UTS dari bahan review perkuliahan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-6. Ya, maka sehingga di pertemuan ke-8 itu kita akan melaksanakan UTS. Nah, di pertemuan ke-9 setelah UTS kita masuklah organisasi rekam medis. Ini dia. Nah, pertemuan ke-10 standar profesi rekam medis dan informasi kesehatan, ke-11 identitas pasien, ke-12 rehabilitation facility, yang ke-13 sistem dan prosedur dalam pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan, yang ke-14 hospital bylaw, yang ke-15 review keseluruhan materi, dan pertemuan ke-16 itu adalah UAS. Ya, dalam satu semester itu ada 16 pertemuan yang dimasukkan itu UTS dan UAS. Hanya saja karena rencana pembelajaran materi tidak masuk dia UTS dan UAS, makanya di sini ada sampai 14 kali pertemuan ya. Jika UTS dan UAS masuk itu berarti ada 16 kali lah pertemuan selama satu semester. Ya. Nah, di sini di pertemuan kedua ini nanti langsung kita presentasi kelompok dengan via Zoom ya. Jadi bisa di screenshot bahan materinya. Nah, nanti siapa yang kelompok satu nanti bahan materi untuk diskusinya yaitu standar informasi rekam medis dan selanjutnya. Ya, jadi bahan ini bisa di-share nanti siapa komtingnya ya untuk kelas 6B. Komting siapa? Saya, Bu. Siapa saya? Insafan. Nah, Insafan ada absensi mahasiswa atau absensi kelasnya. Coba nanti share ke Ibu biar Ibu bagi kelompoknya ya. Oke, Insafan nanti boleh langsung di-share absensi kelas karena Ibu langsung bagikan kelompok. Jadi ini boleh di-screenshot untuk kelompok 1, judulnya di pertemuan kita perkuliahan kita di pertemuan kedua itu adalah standar informasi rekam medis. Dan selanjutnya sampai dengan pertemuan ke-14. Pertemuan 15 ini tidak ada presentasi kelompok karena Ibu akan mereview keseluruhan materi. Dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14. Oke. Nah, untuk selama presentasi kelompok dengan via Zoom, yang buat link Zoom-nya adalah Ibu karena nanti sebagai bukti atau sebagai rekapan Ibu ya. Nanti Ibu akan lihat kembali keaktifan adik-adik sekalian. Jadi Ibu yang buat link Zoom karena nanti Ibu yang record, jadi recordnya itu kesimpan langsung di komputer Ibu. Ya, jadi nanti akan Ibu share maksudnya multiple share ya. Jadi adik-adik sekalian pun tetap bisa men-share sendiri bahan perkuliahannya, bahan presentasinya. Jadi yang buat link Zoom tetap Ibu ya. Oke. Ini sebaiknya diaktifkan videonya ya adik-adik karena kita lagi kuliah nih. Kita waktunya hanya 30 menit karena perjanjian itu peraturan dari prodi perkuliahan selama 30 menit. Jadi kalau ada alasan seperti si Prila Muadi, maaf Bu, saya lagi di luar. Ini lagi kuliah loh. Kalian kan sudah ada jadwal kuliah ya. Jadi tidak ada alasan sama Ibu. Bu, saya lagi di luar. Bu, saya lagi ini. Ya sempatkan kalau lagi di luar, sempatkan waktu selama 30 menit untuk via Zoom. Ya, kalian lagi kuliah, bukan lagi main-main. Ini kita jamnya lagi kuliah.
Ya, hanya 30 menit saja dengan via Zoom. Oke. Untuk rencana pembelajaran kita, ini ya, untuk rencananya. Nah, udah di screenshot materinya. Nanti akan Ibu share pembagian kelompok, tapi menunggu dari Insafan. Absensinya nanti langsung akan Ibu bagi kelompok. Oke, nah untuk presentasi kelompok, untuk PowerPoint-nya tetap di-share di grup WA, tapi grup WA yang ada Ibu ya. Misalnya Ibu setelah di-invite dari Prodi, lalu kalian share-lah di grup itu materinya, PowerPoint-nya, sehingga kawan-kawan yang lain bisa buka PowerPoint-nya, lihat PowerPoint-nya ya, mestinya. Kita lihat PowerPoint-nya, lalu apalagi ya untuk laporan. Jadi laporannya itu tetap dikirim dengan email. Nanti Ibu akan kirim email Ibu ya. Dan kalau sudah masuk tatap muka perkuliahannya, tetap laporannya diserahkan saat sebelum presentasi. Ya, kalau laporannya selama perkuliahan online dikirim via email. Jika sudah tatap muka, laporannya seperti biasa dijilid. Nah, diserahkan sama Ibu sebelum presentasi. Oke, ada lagi yang mau disampaikan untuk rencana pembelajaran kita selama 1 semester ini? Atau ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau dimasukkan? Izin Bu, saya Nur Ya. Indani Manareva. Ya, Intan, Mau silakan. bertanya tentang pelaporan tadi yang diserahkan ke Ibu. Kan selama perkuliahan secara daring ini Bu, kami buat laporannya dalam bentuk makalah atau hanya PPT saja Bu? Nah, tadi kan dia bilang, laporan ya seperti biasa dalam bentuk makalah. Dari bab 1, bab 2, bab 3, dan ada PowerPoint. Jadi ada 2 ya, PowerPoint dan ada laporan. Kalau PowerPoint share di grup WA, tetapi kalau dia laporan ya berbentuk makalah itu kirim ke email Ibu. Baik Bu, Oke. terima kasih. Jika tatap muka itu kan perkuliahan online itu kirim email laporannya. Kalau sudah tatap muka itu seperti biasa lah, laporannya dibuat dalam bentuk makalah dan dijilid. Oke, Nur Intan. Oke Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk keaktifan mahasiswa, Bu? Nanti kami udah presentasi tapi kawannya nggak aktif ya. Makanya Ibu simpan video mengajarnya, video perkuliahan kita. Nanti akan Ibu cek lagi siapa yang aktif. Karena ada tambahan nilai ya untuk adik-adik sekalian. Izin Bu, Iya, Insafan, silakan. untuk absennya belum bisa Bu, soalnya ada juga yang di roker, kan kami ada udah ada di peminatan, jadi rata-rata dalam kelasnya udah di roker juga, jadi izin beri waktu Bu untuk nyusunnya dulu. Oh begitu ya sudah. Kalau gitu nanti boleh Ibu minta aja dari Prodi. Karena kita sampai jam berapa ya ini? Sampai jam 10.40 ya? Iya Bu. Ya, 10.40. Dan via Zoom hanya 30 menit ini. Oke, nanti Ibu langsung minta aja lah kalau gitu dari Prodi langsung Ibu bagi. Supaya adik-adik sekalian minggu depan langsung membuat PowerPoint-nya atau diskusinya ya. Oke, untuk rencana perkuliahan kita, ada yang mau ditanyakan lagi di sini? Untuk tugas nanti ada di pertemuan ke-7 ya, untuk tambahan nilai. Pertemuan 7 dan pertemuan 15. Sebagai tambahan nilai kalian. Nah,
setelah Lebaran mungkin bisa atau bisa jadi ya setelah Lebaran nanti tatap muka ya ke kampus ya. Gak terasa langsung kalian udah semester 7 aja. Udah mau nyusun skripsi. Udah praktek lapangan kah adik-adik ini? Udah ya? Sudah, Bu. Oh ya sudah. Udah langsung nanti setelah masuk semester 7 udah langsung nyusun skripsi. Dari hasil praktek lapangan yang kalian selama praktek di rumah sakit itu kan bisa memunculkan untuk judul skripsi. Ya. Oke, untuk perkuliahan kita ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada? Sudah cukup? Cukup, Bu. Baik, Ibu share materi kita pada pagi hari ini ya, yang pertemuan pertama. Satu, Maaf Bu, ya, Insafan, Insafan sudah kirim ke WA Bu, tapi bukan daftar apanya Bu. bukan apanya? Maksudnya bukan daftar hadir Bu, tapi dari Word. Dari Word? Oh, sudah tidak apa-apa. Nanti biar Ibu bagikan aja ya. Ini langsung ya. Oke, kalau begitu kita lanjut di materi kita yang pertama. Sudah muncul. Coba Ibu perbesar ya. Kalau diperbesar dia sudah muncul. Nggak muncul ya, Dek, kalau dibesarin ya? Nggak bisa ganti ya? Nggak muncul ya? Kalau ini bisa kelihatan berganti. Oh ya udah. Jadi kalau begitu seperti ini aja lah. Nah, ini pertemuan pertama kita Manajemen Informasi Kesehatan MIK 1 dengan materi Sistem Kesehatan Nasional. Ya. Nah, sistem kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan. Nah, sebelumnya pengertian sistem kesehatan atau health system adalah tatanan yang bertujuan tercapainya derajat kesehatan yang bermutu tinggi dan merata melalui upaya-upaya dalam tatanan tersebut dilaksanakan secara efisien dan berkualitas serta terjangkau. Ya, menurut WHO itu ya efisiensi, equity, dan quality atau disingkat dengan EEQ. Ya, untuk kita nih 10 menit lagi nih. Nah, sistem kesehatan terdiri dari dua bagian utama yang merupakan subsistem, yaitu sistem pelayanan kesehatan dan yang kedua sistem pendanaan kesehatan. Jadi sistem pelayanan kesehatan tetap ada sistem pendanaan kesehatan. Nah, program-program kesehatan tetap ada dana yang harus didapatkan untuk terlaksananya pelayanan kesehatan. Ya. Maka sistem pelayanan kesehatan terdiri dari dua bagian yang merupakan subsistem, yaitu sistem pelayanan kesehatan perorangan atau medical service atau pelayanan medis, ya, dan sistem pelayanan kesehatan masyarakat atau public health. Nah, ada dua sistem, yaitu sistem kesehatan perorangan dan sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Ya, ada bedanya ya. Sistem kesehatan perorangan atau medical service atau lebih yang sering kita kenal itu pelayanan medis, dan sistem pelayanan kesehatan masyarakat atau public health service. Nah, dalam sistem pelayanan kesehatan perorangan terdapat berbagai upaya untuk peningkatan kesehatan perorangan atau upaya kesehatan perorangan disingkat dengan UKP, yaitu mulai dari promosi kesehatan, pencegahan penyakit dan kecacatan
deteksi dini penyakit atau kecacatan dan penanganannya yang tepat agar tidak terjadi komplikasi lebih lanjut atau terjadinya kecacatan. Nah, makanya untuk sistem perorangan itu dimulai dari promosi kesehatan, di mana untuk pencegahan penyakit dan pencegahan supaya tidak terjadinya kecacatan. Jadi setelah penyakit, supaya jangan timbul kecacatan, disitulah ada promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit atau kecacatan dan penanganannya. Supaya dari penyakit tersebut tidak terjadi atau merebak menjadi komplikasi lebih lanjut yang mengakibatkan menjadinya seseorang itu menjadi cacat atau kecacatan. Ya, sebenarnya itu sih kriterianya dari promosi kesehatan, pencegahan penyakit di mana akan melakukan deteksi dini. Deteksi dini supaya apa? Supaya dari penyakit itu tidak menimbulkan kecacatan pada seseorang yang menderita penyakit tersebut. Ya, dan semua upaya tersebut di atas ditunjukkan pada individu-individu baik secara perorangan maupun kelompok. Keseluruhan upaya ini merupakan satu upaya yang komprehensif dan berkesinambungan. Ya. Nah, upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perorangan atau UKP menjadi satu kesatuan upaya pada health promotion dan specific protection. Jadi promosi kesehatan itu menyangkut upaya kesehatan masyarakat atau yang disingkat dengan UKM dan upaya kesehatan perorangan atau yang disingkat dengan UKP. Jadi setiap promosi kesehatan itu pasti ada tujuannya untuk kesehatan masyarakat dan kesehatan perorangan. Nah, upaya yang berkontinu dan terintegrasi serta menyeluruh. Jadi promosi kesehatan yang disampaikan kepada perorangan atau kepada masyarakat itu secara kontinu dan terintegrasi secara menyeluruh. Ya, jadi dia makanya berkesinambungan, saling terikat, saling berkaitan, tidak pernah putus. Itu ya, maksudnya ya. Nah, dalam sistem pendanaan, produk pelayanan kesehatan masyarakat umumnya merupakan public good sehingga didanai oleh pemerintah. Nah, produk pelayanan kesehatan perorangan bisa didanai pemerintah yang dianggap public good, misalnya penderita penyakit tuberkulosis sebagai bagian dari upaya pemberantasan penyakit tuberkulosis. Nah, jadi sistem pendanaan ini dia ada yang dari didanai oleh pemerintah. Itu misalnya seperti penyakit TBC. Ya, penyakit TBC di mana dilakukan pemeriksaan di puskesmas. Jadi seseorang yang menderita penyakit TBC, misalnya dia ada batuk-batuk nih, kok saya tidak sembuh-sembuh ya, berobatlah ke dokter, berobatlah ke klinik. Masih belum sembuh juga, pasti dokternya akan menyuruh untuk cek lab. Nah, cek lab boleh atau akan dianjurkan ke puskesmas, karena puskesmas sekarang untuk cek laboratorium sudah tersedia ya. Jadi boleh ke puskesmas. Nah, setelah di puskesmas, diceklah pasiennya. Kenapa ini? Batuk-batuknya atau berat badannya berkurang. Makin lama makin berkurang. Nah, obatnya didapat dari mana? Dari puskesmas. Obat penyakit TBC itu tidak diperjualbelikan, tidak didagangkan, tetapi diambil di puskesmas. Jadi meskipun ada pasien yang TBC, berobat ke klinik atau ke rumah sakit, tetap akan dianjurkan datang ke puskesmas karena obatnya hanya ada di puskesmas. Obat penyakit TBC tidak diperjualbelikan karena penanganan penyakit TBC itu selama 6 bulan. 6 bulan obatnya tidak boleh putus 1 hari saja. Atau 1 obat saja tidak boleh putus. Jadi untuk penyakit TBC memang harus benar-benar telaten. Yang benar-benar telaten. 1 hari saja obatnya putus, ulang lagi dari awal. Itu ya kriterianya ya. Makanya ada pendanaan, sistem pendanaan yang didanai oleh pemerintah. Ada juga nih sistem BPJS yang dari pemerintah kan.
Tetapi ada kriteria yang didanai oleh pemerintah, misalnya masyarakat yang kurang mampu, ada BPJS, tetapi tidak dilakukan pembayaran tiap bulan atau didanai oleh pemerintah. Nah, jadi BPJS ada 2 kriteria nih. Satu, dia dengan sistem mandiri. Sistem mandiri itu ya kita sendiri yang bayar tiap bulan per bulannya nih. Ada juga BPJS yang dari pemerintah. Maksudnya itu apa ya? Jaminan kesehatan ya, apa ya istilahnya? Ada yang tahu nggak? Yang dari pemerintah. JKN ya, JKN apa? Ada yang tahu? Ya, JKN ya, yang dari pemerintah tidak dilakukan pembayaran atau tidak dipungut biaya. Nah, ada juga yang didanai oleh perorangan sendiri, yang merupakan private good yang langsung out of pocket ataupun melalui asuransi pribadi. Ya, banyak ya asuransi, prudensial, apalagi nih, Mandiri in Health, BRI in Health, yang ada dari perusahaan-perusahaan. Banyak ya untuk asuransi kesehatan, BPJS yang mandiri juga termasuk asuransi kesehatan pribadi tuh. Oke, paham ya, untuk pendanaan dia ada yang didanai oleh pemerintah dan ada juga yang perorangan atau individu atau private good. Nah, penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan di Indonesia dan lingkungannya, pelayanan kesehatan perorangan atau medical service atau dengan disebut pelayanan medis dikategorikan sebagai pelayanan medik mandiri, yaitu yang dilaksanakan oleh pribadi atau keluarga atau kelompok masyarakat. Aktivitas ini bisa dilaksanakan oleh masing-masing individu dan bisa juga secara kelompok. Misalnya klub jantung sehat atau klub stroke. Upaya kesehatan ini dilakukan oleh masyarakat dan tenaga profesi kesehatan, yaitu dokter, perawat, bidan, dan lain-lain. Berperan sebagai motivator dan fasilitator kelompok masyarakat, baik melalui posyandu ataupun secara langsung. Ya, biasanya kan posyandu tuh ada tuh pemberian edukasi kepada masyarakat. Posyandu misalnya ke ibu-ibu yang mempunyai balita, ibu-ibu hamil, ya, atau secara kelompok, misalnya saat lansia, kan banyak tuh program-program kesehatan sekarang di puskesmas, ya. Dan pelayanan medis yang kedua, pelayanan medis dasar atau primer. Ya, pelayanan medis dasar ini dilaksanakan di puskesmas, pemerintah, balai kesehatan masyarakat, swasta, serta
Izin Bu, suaranya nggak terdengar Bu. Belum dengar, Bu. Ini dengar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada? Sudah, ya. Bu. Maaf ya tadi. Nah, ini untuk upaya keseluruhan pelaksanaan program kesehatan yang di daerah, baik kota maupun kabupaten yang ada di dalam suatu daerah itu berhubung ya berpengaruh kepada tingkat provinsi dan juga tingkat pusat. Tingkat pusat apa? Kementerian Kesehatan. Ya, tetap yang dari daerah ke provinsi yang lebih besar dan lebih tingkat lagi itu ke Kementerian Kesehatan, ya, ke pemerintahan. Oke, ini komputer Ibu malah nge-lag nih. Sedikit lagi nih. Mana tadi? Nah, ini untuk bagan upaya kesehatan perorangan ataupun rumah sakit berdasarkan stakeholder. Nanti ini bisa dibaca sendiri ya, ada organisasi profesi, lingkungan, masyarakat, Pemda, dan DPRD. Jadi dari pemerintah daerah itu tetap ada ruang lingkup dengan DPRD. Ya, makanya tadi berhubung dengan legislatif ya, ke pemaparan sebelumnya. Nah, ini ada lintas sektor, provinsi, rumah sakit lain, pusat atau departemen kesehatan atau kementerian kesehatan dan pemasok. Tetap ada peraturan-peraturannya ya, baik variabel sosial dan variabel teknologi. Oke. Nah, rumah sakit sebagai satu sistem dalam pencapaian EQ di mana dari sudut operasional rumah sakit adalah subsistem pelayanan yaitu instalasi rawat jalan, rawat inap, bedah, dan lain-lain. Nah, untuk subsistem penunjang pelayanan yaitu farmasi, laboratorium, dan subsistem manajemen yaitu administrasi pelayanan. Jadi kita tetap masuk ke pelayanan. Meskipun kita pereka medis tetap masuk ke administrasi pelayanan. Ya, jadi makanya reka medis itu adalah bagian dari profesi. Oke, manajemen rumah sakit di Indonesia dan kebutuhan data sistem informasi. Ya, ini nanti bisa dibaca. Pengambilan keputusan manajerial tidak pernah dilaksanakan dengan memakai asas ekonomi ya. Pembiayaan juga dilakukan dengan asas sosial. Ini pada zaman Perang Dunia Kedua ya. Sistem informasi hanya berorientasi pada pelayanan medis saja. Jadi pada zaman dahulu di saat Perang Dunia Kedua itu informasi hanya berorientasi pada pelayanan medis saja. Nah, perkembangan iptek dan kesehatan yang berkembang pesat, jadi biaya pelayanan kesehatan yang dibiayai pemerintah naik dengan tajam, menyebabkan pemerintah tidak mampu untuk mendanai pelayanan kesehatan secara penuh, sehingga masyarakat diharapkan ikut mendanai pelayanan kesehatan, yaitu tadi adanya program mandiri dan dari pemerintah. Ya, makanya tidak semua penyakit dibiayai oleh pemerintah. Hanya penyakit-penyakit tertentu saja yang masuk dari list atau daftar yang bisa dibayarkan oleh BPJS Kesehatan yang JKN. Ya. Nah, untuk prinsip pemasaran, kepuasan pelanggan, learning organization, manajemen strategi, dan lain-lain yang sangat penting untuk kemajuan rumah sakit mulai diterapkannya pada manajemen rumah sakit. Nah, untuk kemajuan rumah sakit tetap ada manajemen rumah sakit. Jika tidak dimanajemenin rumah sakitnya ya nggak akan berkembang. Ya stuck dia. Hanya seperti itu. Atau malah bisa mengakibatkan tutup rumah sakitnya ya. Jadi manajemen rumah sakit itu memang benar-benar orang-orang pilihan, orang-orang yang memang memikirkan bagaimana supaya rumah sakit ini tetap maju malah atau bahkan berkembang pesat yang diambil dari sistem pemasaran, kepuasan pelanggan, dan manajemen strategisnya. Nah,
Jadi tidak cukup hanya kepuasan pelanggan, tapi pemasarannya atau marketingnya nggak jalan. Nggak bisa dia. Jadi tetap ada pemasaran, kepuasan pelanggan, dan manajemen strategi. Nah, ini sistem informasi manajemen rumah sakit dalam sistem informasi kesehatan dan tantangan masa depan. Ini nanti bisa dibaca sendiri, yaitu sistem informasi manajemen rumah sakit merupakan salah satu bagian dari sistem informasi upaya pelayanan kesehatan perorangan. Ya. Dan juga dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, maka adanya visi, misi, strategi di tingkat nasional. Nah, ini untuk pengaruh globalisasi pada penyelenggaraan rumah sakit di berbagai daerah. Ada rumah sakit yang menjadi unit pelaksana dinas kesehatan, unit pelaksana teknis daerah, badan usaha milik daerah, perusahaan persero. Ya, menyebabkan berbeda-bedanya sistem informasi. Jadi setiap rumah sakit itu memiliki sistem informasi rekam medisnya yang berbeda. Yang ada di aplikasinya tertentu tergantung dari rumah sakit itu sendiri. Dia menggunakan sistem informasi rumah sakitnya itu dengan menggunakan sistem apa. Ya, kalau di Mitra Medika Amplas yang kalian saat praktek lapangan kemarin, mereka untuk rumah sakit tersebut menggunakan hospital apa sistemnya? Hospital manager. Iya, HMS ya, Hospital Management System. Nah, oke, ini nanti bisa di-miss aja. Oke, udah selesai sih. Nah, sekian untuk materi kita yang pertama tadi Ibu, makanya langsung jelasin nanggung sekali. Nah, ini untuk materi kita yang pertama. Oke, di mana sistem kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan. Ya, di mana tadi ada pendanaan dan sistem pelayanan kesehatan. Di mana sistem pendanaan kesehatan ini tadi yaitu didanai oleh pemerintah dan juga oleh pribadi. Jadi dia dua ya, pemerintah dan pribadi. Oke. Ini dulu untuk materi kita yang pertama di pertemuan pertama. Dah, karena waktunya sudah habis, maksud Ibu Zoom-nya juga hanya 30 menit sebenarnya, tapi Ibu minta tadi ditambah sedikit lagi karena supaya selesai materi kita. Oke, ada yang mau ditanyakan di materi kita yang di pertemuan pertama ini? Jika tidak ada, kita akhiri ya perkuliahan kita. Kita lanjut di grup WA. Ya. Untuk itu, ya sampai jumpa lah di minggu depan ini untuk via Zoom ya. Sampai jumpa di minggu depan dan dilanjutkan dengan presentasi kelompok ya. Oh iya, ini 10.34, 6 menit lagi ya. 6 menit lagi kita perkuliahan berakhir. Ya udah, nanti langsung Ibu bagikan aja nama-nama kelompoknya biar cepat. Oke, kalau tidak ada Ibu akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bu N Zoom-nya ya. Terima kasih ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu.